siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Zikir waqiah juga sekaligus bacaan Al-Fajanji jalan dengan lancar, tidak ada dengan suatu apapun, dan semoga sebagai amalia kita semuanya tercatat sama Allah sebagai amal soleh kita semuanya. Di malam Jumat ini sudah di akhir tahun untuk Hijriah, sudah mendekati tahun baru Muharram. Insyaallah nanti juga ada acara untuk Yai, juga nanti persiapan untuk acara Muharram, juga nanti acara 10 Muharram, juga nanti juga ada acara untuk mempersiapkan diri. Mungkin ini juga untuk yang khalwat fisik, juga sudah memasuki minggu yang ketiga, yang terakhir. Untuk yang 21 hari, dia tetap semangat, jaga kesehatannya, kekompakannya. Jangan lupa dalam setiap keadaan, kegiatan, diupayakan selalu menjadi Allah, mengingat Allah. Jadi dalam keadaan zikirnya orang khalwat fisik, ya dengan menjalankan ya kegiatan di lapangan. Tapi diupayakan dalam setiap keadaan, diupayakan untuk selalu menjadi Allah. Jadi sambil istirahatnya konsentrasi, sambil kerja juga konsentrasi. Biar aktivitas kita selama di lapangan, mulai dari berangkat dari majlis sampai nanti balik lagi ke majlis, dalam keadaan menjadi Allah, mengingat Allah. Yang dikhawatiri cuman dikirnya juga sudah jelas, karena sudah berpakaian sebagaimana layaknya orang yang zikir. Jadi harus lebih semangat lagi. Di dalam bilik ya harus zikir, di luar bilik juga harus zikir. Jadi dalam bilik walaupun sama di luar bilik juga diupayakan selalu zikir Allah. Karena itu nanti yang membedakan kita semuanya, orang yang zikir sama yang enggak, itu enggak ada bedanya dari dunia manusia kita. Yang membedakan ya nanti catatannya. Kalau zikir kita sudah mulai benar, antara syariatnya zikir sama hakikatnya zikir dijalankan bareng-bareng, ya nanti baru ada cahayanya. Termasuk di dalam sholat, ya, selalu disempatkan diri untuk latihan caranya takbiratul ihram. Jadi antara syariatnya takbiratul ihram sama hakikatnya takbiratul ihram itu dijalankan bareng-bareng. Karena secara syariatnya sendiri kan, kalau di Syafi'iyah, jadi niat itu fil awal juz, jadi di awal permulaan rukun. Rukun yang pertama di dalam sholat itu kan takbiratul ihram, dan tepatnya niat itu di dalam hati. Itu secara syariat Syafi'iyah. Kalau di Jawa kan, di pesantren kan Syafi'iyah, yang dipakai mazhab Syafi'i. Di tempatnya niat berarti di antara alifnya takbir sama roknya takbir. Jadi antara gerakan tangan waktu takbir dibarengkan dengan bacaan takbir yang dibacakan secara lisan, di dalam batinah kita juga membaca bacaan niatnya. Nanti akbar, Allahu akbar kan, tangan kita sendakap, bacaan takbir kita sudah selesai, bacaan niatnya juga sudah selesai. Jadi itu secara syariatnya. Secara hakikatnya yang dalam Yai kan harus konsentrasi ya. Makanya dilatih sholat-sholat yang selalu dijalankan, sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lain, sholat Jumat, ya dilatih semuanya niatnya. Kan latihannya nggak harus sambil berdiri, sambil duduk juga boleh latihan. Jadi jangan latihannya waktu sholat. Jadi orang latihan itu di luar sholat. Kita belajar itu kan di luar sholat. Kayak kita belajar waktu sekolah, ya belajarnya waktu di rumah.
waktu sekolah itu waktunya ujian. Jadi ya malah jangan waktu sholat kita baru belajar. Jadi belajarnya di luar sholat. Jadi waktu-waktu senggang kita ya latihan. Mau sambil duduk sambil menghadap ke timur, mau ke selatan, mau sambil ke utara, ya latihan takbiratul ihram. Di latihan, kalau saya latihannya ya dipisah-pisah. Jadi dipotong-potong. Jadi saya latihannya itu pertama antara gerakan tangan sama bacaan niat itu saya latih dulu. Nah, bacaan niat yang seharusnya dilafalkan di dalam hati, tapi saya lafalkan di dalam lisan. Jadi berbarengan. Di sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati ada makmum lillahi taala. Kalau makmum, karena kalau makmum itu harus ada makmumnya. Kata-kata makmumannya itu harus disertakan. Kalau kita berjamaah bareng tapi niatnya lillahi ta'ala ya enggak dapat pahala jamaahnya walaupun bareng berjamaah ya. Tapi niat kita itu lillahi ta'ala ya tetap niat kita sebagaimana satu orang sendiri. Karena ada makmum kita malah lillahi ta'ala. Maka itu harus fokus. Jadi kalau saya latihannya jadi harus tenang dulu sambil kita konsentrasi. Jadi kayak mengenangkan cita dulu kan, kita konsentrasi apa tawanya, terus sekalian ngelalar niatnya. Niat yang mau saya sholatkan ini niat apa? Kalau satu subuh ya berarti tak lalar dulu kan. Jadi saya belajar dulu. Ini belum masuk niat, masih ngelalar. Jadi masih belajar. Biar nanti waktu takbir yang sebenarnya itu, waktu kita membaca niat yang sebenarnya, yang difokuskan berbarengan di dalam sholat itu, biar nanti enggak ada kesalahan. Biar usolli fardhu subhi rakaataini mustaqim berarti ada mamul ta'ala. Kok misalnya kok 5 detik ya berarti nanti gerakan tangan kita waktu takbir juga 5 detik. Dan nanti dilatih berulang-ulang sampai antara gerakan tangan 5 detik sama baca niat 5 detik. Jadi yang dipakai acuan kan antara takbir sama baca niat kan lebih panjang bacaan niatnya. Latihan sholli fardhu subhi rakaataini mustaqim berarti ada makmum lillahi ta'ala. Plek. Kok kita baca niatnya kok 5 detik. Berarti ya gerakan tangan kita 5 detik. Kok ternyata tangannya telat. Ya dilatih lagi diulang lagi sampai sinkron. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqim berarti ada makmum lillahi ta'ala. Plek. Kok telat? Ya dilatih lagi. Lah waktu membaca niat itu gerakan tangannya itu bukan dari bawah tapi dari sini. Jadi bukan Allah kan enggak, tapi dari sini. Di ibu jarinya itu ditunjukkan ke arah telinga. Ya enggak usah terlalu lebar, ya enggak usah terlalu sempit. Kalau sempit kan perempuan. Kalau laki-laki ya tahu kondisional. Kalau tempatnya mungkin lagi luas, ya mau lebar enggak masalah. Tapi ya sedang-sedang aja. Jadi enggak terlalu lebar. Yang penting ketiaknya terbuka, juga enggak terlalu sempit. Jadi ya sedang-sedang aja. Kalau saya orangnya kecil ya sedang aja lah. Mungkin yang badannya tegap ya mungkin agak gede. Walaupun sikunya ketiaknya sama, tapi karena posturnya besar ya lebih besar lagi. Jadi sebelum kita tuh baru tenang kan sambil berdiri, konsentrasi niatnya, dilalar niatnya, sudah siap, konsentrasi di punggung telapak tangan, di jidatnya, di dadanya, latih semuanya sudah siap. Jadi konsentrasi diupayakan, sudah siap. Sambil ngangkat tangan nih sudah konsentrasi. Jadi tangan kita bergerak ke atas sudah konsentrasi. Cuma ini belum sholat. Sudah siap antara batinnya kita, pikiran kita, gerakan tangan kita nih, semua zahir batin kita sudah siap semuanya. Makanya difokuskan ilahi anta maksudi wa matubi, Allah yang dituju, ridhonya Allah yang diharapkan. Kalau sudah fokus semuanya, sudah yakin, sudah mantap, baru nanti dimulai Allah. Jadi lisan kita baca takbirnya Allahu Akbar kan, Allah, batinnya kita baca
usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati ada makmuman lillahi taala. Plek. Lidah kita berarti akbar. Tangan kita sendakap plek. Dan itu mulai dari awal sampai akhir dalam keadaan kita konsentrasi. Dan nanti di bawah terus konsentrasinya ini. Baca surat Fatihah, suratan yang sunnahnya, nanti pergantian ruku ya sampai nanti salam. Segala yang sudah dijelaskan di yai kan tinggal di kaji lagi. Itu penting biar nanti sholatnya itu biar enggak wailul musallin. Masa neraka wel disediakan untuk orang-orang yang sholat. Karena fi sholatihim sahur. Jadi dalam sholat kita itu kita lalai, lupa. Ya itu manusiawi, kita juga masih proses belajar. Ya kadang kalanya juga gak ingat. Ya waktu kita gak ingat diingatkan lagi. Konsentrasi hilang ya fokuskan lagi. Hilang fokuskan lagi. Jadi itu kan ada nilainya untuk memperbaiki diri itu kan lebih bagus. Di ihsan, memperbagus kualitas ibadah kita di dalam sholat. Ya dilatih. Nanti latihan yang sholat asar, sholat maghrib, isya, ya dilatih sambil duduk. Dan nanti waktu sholat asar yang sebenarnya itu nggak usah latihan, tinggal mempraktekkan yang sudah dilatih kan. Jadi biar lebih sungguh-sungguh, lebih fokus. Karena zikir itu kan yang terpartikel terkecil dalam ibadah yang zikir itu. Kalau zikir kita kok benar ya nanti ibadah-ibadah yang lain nanti juga akan mengikuti. Kayak partikel terkecil dalam tubuh kita ya nafas. Zikirnya tubuh ya nafas, nafasnya ibadah ya zikir itu. Makanya dibaikkan antara syariat sama hakikat zikir diterapkan bareng-bareng biar sinkron. Kalau udah sinkron nanti akan keluar cahayanya, keluar malaikatnya. Biar satu huruf kalau standarnya ya 10 karena 10 kebaikan sampai bilangan yang tak terhingga sejauh nanti keikhlasannya masing-masing. Sampai nanti orang semakin ikhlas ya semakin banyak nih. Semakin sifat terpujinya semakin banyak, yang keluarnya harusnya semakin banyak. Makanya ngidan itu untuk merontokkan penyakit-penyakit tercela kita tuh, biar rontok. Waktu balik ngidan itu sudah sifat-sifat terpuji itu muncul. Karena cikal bakalnya malaikat itu ya nanti dari sifat-sifat terpuji tuh. Kalau kok nanti kok kita sudah sinkron antara syariat sama hakikatnya ada sinkron, nanti dari sifat tawakal keluar misal satu, dari sifat sabar keluar satu, dari sifat tawadhu keluar satu, dari sifat qanaah keluar satu, dari sifat ridho keluar satu, dari sifat-sifat terpuji yang lain keluar satu. Ya udah keluar berapa ya? Nah, misal 10 ya, kalikan 10 aja. Jadi seperti itu, makanya dilatih. Ya jangan lupa juga yang belum bisa medium, ya dilatih medium. Latihan bareng. Yang minta diajarin sama yang lain, latihan bareng biar latihan medium karena itu juga penting. Karena nanti itu juga akan dipertanyakan sama yai lagi. Karena kalau kok gitu sudah selesai amaliyah ya biar nanti ya medium itu. Karena roh kita biar bisa keluar dari jasad. Jadi biar roh kita tuh biar yang leket nih, sukma kita tuh kan biar kan yang mengikat antara roh sama jasad kan ya sukma ini. Nah itu biar dijejelin sama jin-jin dulu. Nanti kalau sudah mulai nanti ya gak apa-apa. Jadi enggak, orang medium tuh jangan bayangkan nanti kerasukan kayak yang orang kerasukan yang beneran. Enggak. Karena itu kita masih sadar karena kita sudah orang zikir. Kalau kita kok kerasukan enggak jelas, enggak bisa mengendalikan diri, berarti zikir kita dipertanyakan. Orang zikir masa kerasukan ya kita bisa ngontrol. Mereka bilang apa ya, kayak kita naik mobil tapi kita bukan sebagai supir, kita di sebelahnya supir. Jadi mau diajak jalan kemana ya kita paham. Kok misal kita mau mengeluarkan ya stop aja, sudah gantian, kamu keluar, saya ingin nyetir. Jadi seperti itu. Yang anggap aja itu bis
bisikan itu loh, kayak kita waktu sholat. Waktu kita sudah antara pikiran kita, tubuh kita, zahir batin kita sudah kita ajak semua untuk zikir, takbir kan, lisan kita juga membaca bacaan takbirnya. Telinga kita nyimak baca ayat kita baca, juga nyimak apa yang dibaca oleh niat kita dalam hati. Tangan kita melakukan gerakan takbirnya. Terus pikiran kita fokus untuk konsentrasi. Jadi semuanya sudah sibuk di posnya masing-masing. Lah kok tiba-tiba muncul gambar yang selain Allah. Berarti kan bisikan. Kok tiba-tiba teringat sendal. Oh ya, itu bisikan. Ya kita kembali lagi, konsentrasi lagi. Jadi nanti seperti itu juga kita bareng-bareng gerakan kiai, keluarga beliau, juga saudara kita semuanya, kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat, yang barokah, juga rezeki yang melimpah, yang bermanfaat, yang barokah, di umur yang panjang, yang bermanfaat, yang barokah. Mungkin kalau ada saudara kita yang lagi sakit, ya semoga diangkat sakitnya. Juga ada kita yang lagi masih dalam masalah riba, semoga Allah beri solusinya biar keluar dari riba. Dan semoga kita semua selalu disatukan sama Allah dalam payung ridhonya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Dan kita semuanya senantiasa selalu mengharap syafaatnya Kanjeng Rasul. Semoga kita semuanya orang-orang yang di akhir zaman ini, yang jauh dari masanya beliau, tapi senantiasa dirindukan sama beliau, sebagai umat yang selalu dirindukan. Ya mungkin sekian dulu. Mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan saya pribadi juga. Sebagai akhir acara, semoga nanti kita momen untuk saling bermaaf-maafan. Jadi harus sebagai budaya kita kan, kita nggak tahu ucapan perbuatan kita yang mungkin nggak disengaja, dan itu banyak yang disengajanya, yang melukai orang itu juga. Untuk cara kita sayang menyayangi di sini ya seperti itu. Kadang saling bertegur sapa, kadang saling seakan-akan atau menjatuhkan. Padahal itu bentuk kasih sayang kita. Kalau nggak seperti itu nanti nggak ada chemistry-nya, tuh nggak ada, kekeluargaannya kurang. Semua yang pada mojok masing-masing sambil megangin hebel, dia pokoknya dikir, diem. Jadi pada cemberut masing-masing, nggak ada yang tegur sapa, nggak ada apa. Makanya ya tetap di lapangan, ya di majelis, ya tetap zikir, tapi dalam keadaan apapun. Di sampingnya ya bercanda. Jadi bercandanya juga sambil zikir, biar tetap ada niat zikir. Walaupun dilihat orang yang lewat bercanda ngalor ngidul, padahal kita juga berusaha untuk zikir. Moga sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu